tidak mengkritik asal mengkritik, tapi sadar juga bahwa ya lebih gampang mengkritik daripada melaksanakan memang. Ya, kita banyak orang mengkritik, pergi selesai ketawa, yang melaksanakan itu memang kita yang melaksanakan itu tidak semudah yang mengkritik memang. Tapi itu adalah suatu kewajaran aja bahwa memang yang memerintah itu tidak mudah, ya kan, untuk melaksanakan semua cita-cita itu. Tapi harus laksanakan. Korupsi. Saya mendengar bahwa Bapak Wakil Presiden sering mengangkat masalah ini. Bukan mengangkat masalah, tapi mengatakan siapa yang salah, dia harus dihukum. Kita kemarin salah satu institusi pemerintah yang cukup terhormat terjadi korupsi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai korupsi di Indonesia? Ini ada dua cara melihat persoalan. Sama saja orang melihat gelas yang setengah air. Anda boleh melihatnya, wah masih ada air setengah. Anda juga bisa melihatnya, wah sudah kosong setengah. Ya sama dengan apa kejadian dalam korupsi ini. Kalau kita melihatnya dari sisi, wah ini korupsi banyak karena pelaku hukum juga itu koruptor. Itu memang begitu juga, tidak salah. Tapi kita juga bisa mengatakan, Indonesia itu memang serius menangani korupsi. Lembaga tingginya pun, lembaga negaranya pun ditangkap, anggota komisi pun ditangkapin. Juga begitu banyak gubernur, bekas menteri juga ditangkapin. Dan itu menurut saya positif, karena itu langkah serius. Anggota DPRD, jenderal juga diperiksa. Jadi kalau orang yang pesimis mengatakan coba lihat banyak korupsi, tapi kalau kita optimis mengatakan begitu banyak pelaku yang kita tangkap. Justru sekarang KPA cukup berfungsi, bahkan KPK, ya, bahkan petinggi-petinggi banyak yang mulai diperiksa. Tapi ini jadi terbongkar ya, Pak Wakil Presiden. Itu kalau dulu mana terbongkar? Kan tidak ada yang berani kan. Tapi jadi karena ada keberanian daripada baik secara pejabat, undang-undang juga memungkinkan, juga kritisi masyarakat, media lebih terbuka, sehingga makin banyak terbuka. Dulu kan tidak ada yang berani kan. Nah itu juga dilihat dari sisi itu, bahwa korupsi banyak iya, tapi Anda boleh merasa bahwa orang makin takut korupsi dewasa ini, setidak-tidaknya terbuka, karena ya semua orang bisa terjadi, bisa disadap. Kita punya telepon, boleh sadap telepon, boleh, KPK boleh, menurut hukum boleh, menurut hukum ya. Kalau KPK ya, hanya KPK, karena itu adalah lembaga super dan dia selalu menjalankan seperti itu. Berdasarkan undang-undang boleh. Berdasarkan undang-undang boleh, berdasarkan undang-undang KPK boleh, yang lain tidak boleh. Tapi KPK boleh, tapi hukumnya untuk yang dituduh korupsi. Tidak bisa sembarang Anda telepon disadap, tidak. Kalau sudah masalah ya boleh, gitu. Jadi ingin sebetulnya garis besarnya, Bapak Wakil Presiden, kalau kita mengatakan memang sekarang banyak yang terbuka. Iya. Dulu banyak korupsi, tidak ada yang terbuka. Iya, persis. Sekarang kelihatannya jadi banyak korupsi, karena terbuka justru. Terbuka justru. Kalau menurut hemat atau Bapak Presiden, kalau dibandingkan sebelum pemerintahan, kalau saya boleh katakan dengan pendeknya SBY, YK, gitu. Sebelum pemerintahan ini, apakah boleh saya katakan ada pengurangan dari korupsi? Paling tidak orang lebih jera atau lebih takut untuk melakukan korupsi? Oh ya, saya yakin, sangat signifikan. Karena orang pada takut, tidak berani berbuat. Di samping itu sistem kita juga lebih terbuka. Contohnya semua tender diumumkan di surat kabar. Tidak ada lagi yang kata kalau main-main dibuat meja. Mana bisa lagi? Semua ada iklannya. Semua atau ada di internet yang mau diiklanin. Semua orang tahu. Harganya semua orang tahu. Tidak mudah lagi. Bahwa masih ada, ya saya yakin masih ada. Tapi tidak seberani lagi sebelum-sebelumnya. Sektorial. Perkembangan ekonomi sektorial. Bagaimana Bapak melihat pada saat ini perkembangan sektorial, dan apa harapan Bapak perkembangan sektorial di 2 tahun yang akan datang? Kita bisa lihat dari beberapa indikasi. Indikasi pertama, pertumbuhan ekonomi kan di atas 60%. Otomatis sektorial juga naik. Konsumsi naik, otomatis orang membeli sesuatu sehingga produksinya juga naik kan.
Ya secara kasat mata lihat kemacetan di mana-mana kan. Lihat kontainer di mana-mana pelabuhan, lihat pesawat terbang yang penuh semuanya. Kapal yang banyak. Sedikit saya macet itu Bakahuni karena kapal sedikit naik dok. Itu artinya sektor real kan bergerak, pertanian bergerak. Tanpa itu sering orang kan sektor bergerak. Kalau tidak bergerak apa ini pelabuhan? Apa itu artinya kapal? Apa artinya itu truk? Apa artinya itu kereta api? Apa artinya itu kapal yang berjalan kan? Apa itu pabrik yang dibangun itu? Bahwa kita belum mencapai seperti China yang tumbuh 10%, ya. Kita belum seperti negara-negara lain yang tumbuh lebih tinggi dari kita. Tapi seperti kita sudah lewati masa-masa kritis. Karena itu saya yakin bahwa pertumbuhan 8-9% kita bisa capai dengan optimisme dan serta tentu perencanaan pelaksanaan yang lebih baik. Bapak menyebutkan China barusan. Kalau saya boleh menanyakan, Indonesia memulai pembangunannya sebetulnya sebelum China memulai pembangunannya. Tapi kelihatannya China sekarang sudah melewati kita. Jauh melewati. Apa sebab utamanya? Pertama, China membuka diri, itu kan tahun akhir 70-an ya, 80-an lah. Akhir 80-an. 80-an ya. Jadi dengan membuka investasi asing, kemudian memang dengan penduduk 1,4 triliun, itu kan miliar itu memberikan pasar yang baik dan tenaga kerja yang baik, dan juga dia agak berbeda dengan kita. Dia buka ekonominya, tapi politiknya tidak. Tetap garis sosialis, sehingga tidak sebebas kita demo tidak ada, protes tidak ada, tapi ekonomi tumbuh sehingga orang sebagian besarnya juga dapat paham, dapat puas. Kalau kita pada dewasa ini, ialah ekonomi dibuka, politik terbuka juga. Salah atau benar? Ya, kondisinya bahwa menyebabkan juga di samping ada positifnya, ada negatifnya juga. Seperti tadi katakan, pengambilan keputusan tidak secepat lagi dulu kan. Tapi ya transparansi lebih baik, sehingga korupsi tentu lebih menurun, KKN pasti lebih menurun dibanding karena katakanlah zaman di mana kita lebih otoriter, daerah lebih berkembang dengan otonomi. Tetapi ada suatu situasi di mana terjadi suatu hiruk pikuk, noisy keadaan, sehingga investasi kadang-kadang juga tidak secepat itu. Itu bedanya dengan kita dengan Cina. Mana lebih bagus? Ya kalau lebih bagus ternyata Cina lebih tinggi. Lebih bagus. Ya, keadaan hari ini. Tapi jangan lupa kita tidak bisa seperti itu. Kita telah memilih jalan kita seperti ini. Hanya bagaimana jalan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita melihat di televisi, demokrasi ini, kantor camat dibakar, kantor bupati dibakar, bagaimana? Ya itu demokrasi? Bukan demokrasi, itu pasti bukan demokrasi namanya kan, itu crazy namanya kan. Tapi itu juga satu demokrasi harus kepada aturan, harus juga kepada suatu rule daripada yang dicapai dan penegakan hukum. Tapi sekali lagi, coba bandingkan kondisi tahun 2000 dengan 2007 beda kan, jauh lebih baik sekarang daripada 2007. Kita sudah batas-batas akhir seperti itu. Tidak ada lagi kantor bupati yang dibakar atau polisi seperti tahun 2 bulan yang lalu masih dibakar di Garut atau di daerah Jawa Barat. Ya di Kepung tidak dibakar ya. Pasti ada, masih ada, pasti masih ada sisa-sisa, tapi jauh lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu. Kalau Bapak Wakil Presiden